Akhirnya, Bu Romlah pun menyelami perasaannya. "Kalau ibu berkenan, izinkan aku membantu," bisik Akmal dengan nada seakan mengandung keajaiban. "Ah, bapak ini sungguh pandai membacakan syair cinta," sahut sang wanita sambil tertawa kecil. "Aku sungguh serius, aku tak main-main," tegas Akmal dengan keyakinan yang menggetarkan. Teguran tegas itu membuat Bu Romlah tercengang. Lalu dengan langkah tiba-tiba, ia menggenggam tanganku, mengajakku beristirahat di tepian jalan. "Bukankah benar? Kalau ucapan bapak itu tulus sekaligus serius, mari kita susun rencana dengan hati-hati," ujarnya. Lalu menyarankan agar kami tak beranjak ke tempat lain hingga cerita ini tuntas. Sebelum melanjutkan kisah, para sahabat yang belum menekan tombol subs, silakan ditekan dahulu, agar keberlanjutan cerita tiada terbuang percuma. Peristiwa ini terjadi pada suatu hari, Sabtu tepat 2 minggu yang lalu, pada pukul 5 subuh. Kala itu, aku telah berencana untuk meniti jalan olahraga dan berlari menoreh keringat. Namun kali itu, langkahku tak sendiri. Aku ditemani oleh seorang tetangga yang anggun, sebut saja beliau Bu Romlah. Istri sah, seorang pegawai yayan, yang telah dikaruniai 2 insan muda. Meskipun demikian, pesonanya tak pernah pudar, terpancar dari kulitnya yang putih bersih dan lekuk tubuhnya yang langsing. "Perkenankan aku memperkenalkan diri," ujarku. "Nama saya Akmal, berusia 40 tahun, dengan tinggi 106 dan 6, serta berat badan 65 kg. Saat aku menyapa pintu pagar, secara samar-samar terlintas bayangan sesosok wanita mengenakan kaos hitam dan celana setengah panjang, yang tampak enggan pada bagian lututnya, lalu membuka pintu rumah dan mengikutiku dalam lari pagi itu. Aku sengaja mengurangi irama langkah agar ia bisa mendekat. "Pak, tunggulah sejenak, aku merasa letih. Marilah kita berlari bersama," teriaknya lirih namun penuh ajakan. Tak lama, aku mendengar nafasnya yang terengah-engah, dan saat jaraknya mendekat hingga hanya selisih 10 meter, aku pun berhenti menunggu. "Ada apa, Bu? Mengapa ibu seolah mengejarku?" tanyaku sambil terhenti. "Tak mengapa. Hanya aku ingin bersama-sama menapaki lari ini dengan santai, agar kita dapat berbincang dengan lebih mesra," jawabnya. Suaranya tersendat karena keletihan. Begitu Bu Romlah tiba di sisiku, kami melanjutkan lari bersama, meski dengan kecepatan yang lebih lembut. "Ngomong-ngomong, apakah ibu juga rutin meniti udara subuh setiap hari Sabtu?" tanyaku penuh rasa ingin tahu. "Bukan semata rutinitas, hanya kebetulan aku mendengar pintu rumah bapak terbuka dan melihat sang bapak keluar dalam balutan pakaian olahraga. Dari situ, aku pun tergerak untuk menyegarkan tubuh dan menghirup aroma pagi," jawabnya. "Mengapa tidak pula mengajak suami atau anak-anak, ibu, agar bersama-sama menikmati kesejukan pagi?" lanjutku sambil tersenyum, sambil tetap meneruskan lari. Bu Romlah menjawab dengan tenang, "Pak, suami saya baru saja pulang dari tugas malam." Maklum, pekerjaan sebagai penjaga di perumahan elit membuatnya jarang bermalam di rumah. Mendengar hal itu, aku terpancing untuk menanyakan lebih jauh tentang rahasia malamnya. "Maaf, Bu, jika aku terlalu mencampuri urusan, namun apakah kedua anak ibu tercipta di siang hari? Mengingat suami ibu jarang berada di rumah kala malam?" tanyaku dengan lembut, tanpa tersinggung. Beliau menjawab bahwa pertemuan itu tak terjadi pada waktu siang, melainkan tepat di subuh dan pagi hari, saat sang suami pulang dan langsung menyantap jatah malamnya, terutama kala dahaga menyapa, disertai senyum tipis yang mengandung rahasia kehidupan. Setelah penat oleh lari, kami pun berhenti sejenak di atas sebuah jembatan, bersandar pada pagar besi yang usang. Di situ, sejumlah insan tampak larut dalam perbincangan dan membahas persoalan duniawi masing-masing. "Bu Romlah, apakah benar hubungan ibu dengan suami selalu berlangsung singkat dan terburu-buru, sebab anak-anak sudah mulai bangun? Belum lagi karena suami yang tampak mengantuk," tanyaku dengan nada ingin tahu. "Ya, begitulah kebiasaan kami. Waktu yang paling tepat adalah saat itu juga, karena di siang hari anak-anak berkeliaran di dalam rumah dan para tamu harus disambut dengan penuh keramah tamahan," jawabnya dengan lembut namun tegas. Aku kembali
mempertanyakan, apakah ibu tidak pernah menikmati keintiman suami istri sesungguhnya, sebagaimana mestinya? Kenapa tidak? Kami pun menikmati kehangatan itu bersama buktinya. Kami dikaruniai 2 anak. Jawab Bu Romlah. Namun aku menimpali. Sesungguhnya, keintiman seharusnya melebihi apa yang kini ibu alami. Seorang suami hendaknya mampu memberikan kenikmatan berulang kali, tanpa tergesa-gesa, bahkan hingga 3 jam lamanya. Namun, bagaimana jika sang suami tak memungkinkan atau enggan melakukannya? Tanyaku dengan nada mendesak. Nafasku masih terdengar berat. Dengan pandangan yang penuh harap, Bu Romlah sempat memandangku seraya menyiratkan bahwa bila ada sosok lain yang sanggup menganugerahkan seluruh kehangatan itu, ia tak akan segan menerimanya. Orang lain? Siapa? Misalnya? Tanyaku kembali. Saya? Misalnya, maaf. Ini hanya sekadar angan-angan, Bu. Jawabnya lembut, namun penuh arti. Kalau memang semua itu saling dibutuhkan, maka biarkan ia terjadi. Apalagi terhadap wanita cantik yang masih muda seperti Ibu Romlah. Ucapku seraya menatap sosoknya yang begitu langsing. Haha, sungguh, Bapak ini gombal sekali, ujarnya sambil tertawa kecil. Betul, Bu. Aku sungguh serius, lanjutku dengan nada penuh keyakinan. Dalam sekejap, Ibu Romlah tampak terkejut dan seketika mengajakku berhenti di tepi jalan. Kami berhadap-hadapan dengan jarak hanya seluas 1 jengkal. Lalu ia berkata, namun, bagaimana caranya, Pak, agar rencana kita ini dapat terlaksana dengan aman? Kebetulan, tanyaku melanjutkan, suami Ibu Romlah biasanya bangun pada pukul berapa? Biasanya sekitar jam 11 hingga 12 siang, jawabnya dengan nada serius. Kebetulan pula, karena istri dan anak-anakku hendak pulang kampung untuk membesuk keluarga, sehingga mungkin baru pukul 5 sore ia kembali. Aku usulkan, bagaimana kalau ibu menyampaikan kepada anak-anak bahwa ibu hendak ke pasar, lalu ibu pun memasuki rumahku? Kataku. Oke, tunggulah saja, Pak. Sementara itu, aku akan masuk melalui pintu belakang rumah Bapak, agar tak mudah terlihat, bisiknya lirih. Setelah kami sepakat, kami berpisah dan menempuh jalan yang berbeda, agar tetangga tak curiga. 5 menit kemudian, saat aku telah memasuki rumah, pintu belakang secara perlahan terbuka. Ternyata, Bu Romlah menepati janjinya. Ia masuk dengan langkah pelan, tanpa berganti pakaian. Namun aroma harumnya, kini terasa lebih menyengat di hidungku. Di pinggir tempat tidur, kami duduk berdampingan dalam keheningan yang syarat makna. Tatapan kami bertemu, tanpa sepatah kata. Karena sudah terjalin pemahaman tentang apa yang kami inginkan dan rencanakan tadi. Tak lama kemudian, kami berbalik dan kembali berhadap-hadapan dengan jarak yang sangat dekat. Ayo Ibu Romlah, mari kita mulai permainan ini, kataku seraya meluncurkan kedua tanganku untuk meraih kedua tangan lembutnya. Mula-mula, aku menyentuhnya dengan lembut, lalu menggerakkan jemari ke lengan, bahu, dan leher dengan penuh kehati-hatian. Saat kedua tangan itu tersulam dalam pelukan, tanpa berpanjang kata, aku berusaha membuktikan segala janji yang telah kusematkan. Namun, entah mengapa, Bu Romlah masih terbayang ingatnya pada saat-saat bersama suaminya yang selalu bersikap to the point. Karena itu, aku pun mengulur waktu, membuat rasa penasaran ibu semakin menggelora. Meski dalam hatiku sebenarnya ingin segera menyelesaikannya. Demi misi yang tampak mulia, aku bertahan lebih lama. Berkat kegigihan itu, aku berhasil seakan ia ibarat orang kehausan yang akhirnya mendapatkan titisan penyegaran, sehingga seketika rapat pleno pun dapat dilangsungkan. Dalam rapat itu, suasana berjalan sangat hikmat, sehingga Bu Romlah kerap melantunkan lagu rohani yang membuat semangatku semakin berkobar. 20 menit berlalu, dan sebelum sempat kutanggalkan cengkeramannya, kami berdua telah mencapai penghujung cerita. Tiba-tiba, rasa takut menyelimuti hati, membayangkan bagaimanakah nasib Santi Halim Perdana Kusuma jika akibat peristiwa ini terjadi. Pak, terima kasih atas yang telah Bapak berikan. Benar-benar, aku baru kali ini merasakannya, ujar ibu dengan tulus. Rupanya, selama ini pengalaman bersama suaminya hanyalah semu, belum menyentuh kebenaran hakiki.